Jadi panggilanmu Naya? Naya. Naya. Naya berasal dari mana? Aku asli Lampung tapi tinggal lama di Tangerang. Oke. Terus sekarang umurmu berapa? Aku 14 tahun. Kelas berapa? Kelas 3 SMP. Tapi dengar-dengar selain sekolah juga bekerja. Iya. Jadi pengusaha. Iya. Jadi usahamu ini apa? Aku usahanya slime. Jadi emang dulu tuh sempat ada mainan anak yang tren gitu namanya slime. Dan aku coba untuk cari tahu lebih banyak lagi tentang slime, terus mengembangkan bisnis slime sampai sekarang ini. Oke, mungkin orang-orang seperti Om Andi ini kurang paham slime itu apa. Ini apa yang di dekatmu ini? Ini slime Itulah yang aku slime. jual, iya. Oke, jadi slime ini apa? Coba jelaskan secara sederhana aja supaya orang-orang bisa ngerti apa yang kamu jual ini. Jadi slime ini sebenarnya kalau sekarang lebih sering disebut kayak mainan anak sih Om. Jadi emang mainan anak yang dia teksturnya seperti jelly. Jadi dia kayak jelly dan bisa ditarik-tarik. Tapi tidak lengket? Nggak lengket. Terus dipakai buat apa biasanya? Kalau dulu sebenarnya itu lebih digunakannya untuk pembersih celah-celah keyboard atau pembersih celah-celah yang emang kotorannya susah untuk dijangkau. Nah, jadi itu pakai ditempel slime gitu, ini. kotorannya Iya. lengket. Tapi Betul. sekarang dijadikan? Tapi sekarang karena udah lebih banyak variasinya kan, ada yang pakai hiasan, ada yang pakai wangi-wangian. Jadi mungkin untuk para kolektor slime udah agak sayang buat dijadiin pembersih buat debu kan. Jadi emang sekarang ada kolektornya? Iya. Jadi awalnya bagaimana tuh ceritanya sampai kemudian akhirnya orang tua ngerti bahwa kamu ini bukan main-main biasa tapi main-main yang menghasilkan ya? Jadi awalnya itu kan emang dulu slime itu sebenarnya belum banyak yang jual ya Om. Jadi emang mama sama ayahku pun agak kurang sering gitu mendengar ada mainan yang namanya slime ini. Tapi sampai akhirnya aku pelan-pelan coba jelasin kalau aku emang beneran nih mau mengembangkan usaha ini. Dan saat mama dan ayahku itu nggak setuju untuk aku buka usaha, itu sebenarnya di situ aku bukan yang kayak patah semangat atau bukan yang kayak malah jadiin itu sebagai beban tuh nggak sama sekali. Tapi Malah dari kamu situ ingin membuktikan sebaliknya ya? bener, aku ingin membuktikan bahwa ini karya aku loh gitu, ini produk yang aku jual sendiri. Dan karena mama sama ayah aku juga lihat perkembangan yang bagus, aku ternyata emang beneran bisa menghasilkan uang dari jualan aku ini, akhirnya disupport sampai sekarang gitu. Tadi kalau lihat kamu masih kecil banget ya, bagaimana kamu bisa buat apa slime seperti ini? Jadi sebenarnya awalnya aku tahu slime itu dari kakak kelas aku sih Om. Jadi ada yang bawa slime ke sekolah gitu. Ini SD nih? Iya SD, masih kelas 3 SD. Terus aku kayak memberanikan diri untuk nanya, Kak itu apa? Katanya itu slime. Akhirnya pulang sekolah aku langsung search di YouTube gimana cara buatnya, terus bahan-bahan yang diperluin buat bikin slime apa aja. Nah dari situ akhirnya aku minta uang sekitaran 50.000 untuk beli bahan-bahan slime dan akhirnya eksperimen di rumah gitu. Nah, kalau ada yang tanya apa istimewanya produkmu dibandingkan mungkin produk-produk yang impor atau produk-produk yang lain, apa jawabanmu? Mungkin kalau bedanya itu salah satunya kalau di produk aku ini udah ada SNI-nya Om. Oh oke, jadi ini aman untuk? Aman, untuk dimainkan sama anak-anak yang Anak-anak seusia kecil aku. pun? Anak yang di bawah umur aku kayak masih 4 tahun atau masih di atas itu Tidak dianjurkan? tidak dianjurkan. Oh Karena oke, takutnya jadi dimakan. ini mainan untuk anak umur berapa? Anak-anak umur mungkin 7 sampai remaja. Oke, di bawah itu harus pengawasan Di bawah itu orang harus tua. pengawasan orang tua. Ya, dikira ini permen karena wangi Iya, gitu. betul. Oh, baik-baik. Tapi aman ya? Aman, untuk alhamdulillah manusia udah aman. Iya. Baik, jadi tidak pakai kimia-kimia yang membahayakan gitu enggak ya? Betul. Nah, kemudian tadi kan Om Andi bilang kamu memanfaatkan juga media sosial. Coba cerita apa yang kamu lakukan dengan media sosial yang kamu miliki, media sosialnya apa aja, dan kalau orang mau beli nih, mereka aksesnya lewat mana kalau beli secara online? Nah, jadi sebenarnya pertama kali aku mulai untuk membuat media sosial itu pas setelah event Entrepreneur Day di sekolah. Jadi setelah event itu ternyata aku lihat feedback dari teman-teman aku pada positif semua, pada suka sama produk yang aku jual gitu kan. Sampai akhirnya aku termotivasi untuk mengembangkan bisnis aku ini ke media sosial. Aku minta tolong sama abang aku untuk dibikinin Instagram, YouTube, karena kan aku belum ngerti saat itu. Nah, setelah dibuatkan, akhirnya aku coba
coba untuk sharing ini produk yang aku jual ke banyak teman-teman di Instagram, dan ternyata mereka semua juga pada nungguin dan pada suka sama produk yang aku jual ini. Jadi sebenarnya berawalnya dari Entrepreneur Day itu terus berkembang sampai sekarang. Jadi sebenarnya Instagram ini aku jadikan platform aja sih untuk mempromosikan slime yang aku jual ini. Bagaimana supaya produk Naya ini bisa berkompetisi dengan produk lain? Sudah SNI ya? Sudah SNI. Terus mungkin sebenarnya aku main juga sih di variasi-variasinya. Jadi emang aku main di warnanya, terus habis itu ada beberapa slime yang aku juga terinspirasi dari kayak kemarin tuh di pertengahan pandemi ada Dalgona Coffee. Nah aku itu coba untuk realisasikan itu menjadi slime gitu. Jadi aku emang cari inovasi-inovasi yang lebih kreatif lagi sih. Gitu. Oke, jadi ini dibutuhkan ide-ide kreatif Iya, ya? betul. Nggak boleh sekedar apa adanya, tapi Iya. kalau ada tren kemana kamu ikut menjadi bagian dari tren itu ya. Iya. Nah tadi keuntungan yang kamu dapatkan kamu pakai untuk apa aja? Kalau aku alhamdulillah aku pakai buat sedekah. Oke. Jadi emang dari awal banget aku mulai usaha slime itu di logo aku pun sampai sekarang ini masih ada tulisan sedekah bersama Nayara. Jadi aku pengen bahwa orang-orang yang beli slime aku ini juga ikut bersedekah sama aku gitu. Jadi emang aku udah merencanakan dari awal untuk hasil dari jualan slime aku ini aku sedekahkan. Kalau dilihat bajumu kan semua orang langsung tahu ini pasti ada urusan sama chef. Emang kamu bisa masak? Bisa. Masak apa? Biasanya kalau di restoran masaknya Chinese food. Kayak misal di sini ada nasi goreng, ada siomay, bakwan, pangsit yang crispy. Enak semuanya. Kamu ya bikin orang ngiler aja. Baik, tapi sejak kapan Jason ini mulai tertarik untuk tanda kutip menekuni bidang usaha kuliner ini? Kalau dalam usaha kuliner ini, yang Tang Kitchen ini dimulai saat Jason umur 13 tahun. 1 tahun yang lalu yang pas awal-awal pandemi. Tetapi dalam minat bisnis, Jason sudah mulai dari umur 11 tahun. Itu Jason mulainya dari jasa titip. Jasa titip? Iya, jasa Oh, titip. jadi kamu sudah mengenal bisnis dari umur 11 tahun? 11 tahun. Itu Dengan usaha jasa titip? iya, jasa titip Jasa luar titipnya negeri. apa? Just Tip ini ya? Iya, just tip. Oke, jadi gimana ceritanya Just Tip ini? Jadi just tip ini berawal dari Jason kalau ke luar negeri bareng keluarga itu sisa ruang bagasinya pasti ada. Karena kita sendiri bawanya enggak banyak-banyak. Iya. Jadi masih ada lah. Ada ruang. Iya, dan Terus itu bisa kamu untuk nawarin? barang-barang dagangan. Kamu bawa apa misalnya dulu waktu kecil ini? Kalau ke Korea kapan hari itu banyak pesanan itu seperti merchandise K-pop, seperti dari BTS, Blackpink, banyak. Dan Itu juga teman-temanmu yang pesan? iya, teman-teman dan juga ada follower IG juga. Oh, kamu punya followers? Ya pasti. Cih. Bagaimana cerita awal mulanya sampai kamu terjun ke usaha kuliner ini? Jadi Tang Kitchen ini awalnya nggak sengaja Om Andi. Nah, gimana? Jadi ini awal-awal pandemi. Itu kita tidak bisa keluar untuk makan, untuk ngapain kan tidak bisa. Akhirnya kita memutuskan untuk belanja bahan dan masak bareng keluarga. Oke, Itu apa yang dimasak hari itu? Saat itu masak siomay. Oke, kelihatannya itu andalan sampai hari ini ya. Ya, itu adalah menu pertama kali yang kita taruh. di Resepnya Tang dari Kitchen. siapa nih resep? Ini resepnya awalnya kita mulai dari nonton beberapa video di YouTube. Oke, Cara jadi YouTube membuat ini banyak siomay. manfaatnya ya. Tetapi untuk menambahkan beberapa touch Iya. sedikit lah. Kita membuatnya halal. Oh, jadi ini makanannya halal ya? Semuanya halal, biar bisa dimakan semua kalangan. Segmentasinya jadi lebih luas ya. Iya, betul. Tapi ini enak nggak sih makanan-makanan yang kamu jual ini, Jason? Oh, Kalau dari perwajahan sih menarik, tapi rasa gimana rasa? rasanya enak. Iya. Biasa ya bentuk tidak mengkhianati rasa lah ya. Iya. Kalau dilihat tadi kan mama mendukung ya. Kemudian papa pasti aku yakin mendukung juga. Jadi koko juga mendukung ya kakakmu ya. Iya. Tapi bagi masyarakat kan wah mana mungkin dia punya restoran sendiri gitu ya. Dalam usianya masih muda. Bagaimana ceritanya sehingga mama atau papa orang tua percaya pada kamu dan pasti mendukung ini ya. Itu gimana ceritanya sampai punya 2 restoran atau? 2 cabang. Oke, 2 cabang itu artinya 2 ya bukan 3. Iya, 2. Oke, 2. Itu bagaimana ceritanya sampai bisa punya
restoran 2 cabang ini? Jadi itu awalnya kan dengan sistem pre-order ya. Itu sebenarnya dari IG story aja. Dari mama IG story, banyak teman-teman yang mau beli. Oke. Ada yang ngomong, aku mau. Kok kelihatannya enak ya? Akhirnya sampai besok masih ada orderannya. Jadi Jason memutuskan, kenapa tidak dijadikan bisnis saja? Nah, sehari-hari Jason ini mengontrol nggak jalannya usaha? Saya langsung aja dengan rutinitas saja ya. Oke, rutinitas Biar semua lebih apa? detail. Iya. Jadi pagi, of course aku sekolah dulu. Jadi sekolah ini penting ya? Sekolah itu number one pasti. Oke. Tetapi itu hanya untuk teori. Iya. Bisnis ini untuk prakteknya. Oke. Nah, ini pagi-pagi sekolah dan setiap kali ada break itu Jason ngontrol lewat WA dan IG biar tahu keadaannya seperti apa. Jadi omset sekarang udah berapa gitu-gitu. Ini nggak mempengaruhi pelajaran ini. Oh, Kan tidak. berarti kamu harus berbagi fokus ini antara sekolah dengan bisnis. Ya, time managingnya sangat penting di sini. Oke, jadi kamu udah bisa nih ya mengontrol ya. Iya. Ini gurumu tahu nggak bahwa kamu punya bisnis? Oh, tahu. Nah, Hampir dia- satu sekolah itu tahu. Ush, Soalnya jangan-jangan kamu jualan juga di sekolah Soalnya ini. Jason kalau Zoom backgroundnya itu ada logo Tang Kitchen besar. Jadi meskipun sekolah tetap promosi aja. Tapi guru keberatan atau tidak? Tidak. Saat Jason grand opening itu guru-guru datang. Oh, pantesan nggak dimarahin. Guru-guru Tidak. diundang grand opening. Oke, tapi itu bagian dari strategi promosi lah ya. Iya. Termasuk kalau Zoom ada logo Tang Kitchen di belakang itu ya. Betul. Tang Kitchen ya. Iya. Baik, Jason, aku lupa tanya tadi, modalnya awalnya ini berapa ya? Modalnya itu awalnya dengan packaging dan logo-logo itu Iya. awalnya masih kecil kok. Masih sekitar 10-an lah. Sekitar 10 10-an. juta? Iya. Jadi Karena kamu ini awalnya pinjam- kan masih sistem PO. Iya. Tidak butuh sebuah gerai atau Nggak sebuah perlu. toko, masih belum. Cukup dapur mama papa kamu pakai aja. Cuman dapur apartemen. Oh, oke. Soalnya dulu berawal dari apartemen. Oke. Jadi berapa lama sampai akhirnya kamu siap menghadapi para haters ini? Itu saat itu cuman selama 2 hari itu Jason down. Oke. Karena pertama kena komplain saya. Oke. Itu kena komplain banyak sampai marah-marah. Oke, ada yang marah-marah. Dan itu sampai telepon. Ada nggak pecah. waktu itu keinginan tuh bubar aja lah, males aku gitu? Ada. Ada. Terus bagaimana kamu kemudian bisa bangkit kembali, semangat lagi? Itu dibantu dengan keluarga dan juga teman-teman berbisnis yang mempunyai masalah yang sama, saling menyupport seperti itu. Oke, Jason, udah, kamu tetap harus semangat gitu ya. Iya, Kamu bangkit lagi. betul. Dan akhirnya seperti sekarang kita lihat ini ya. Iya, Nah, kalau sekarang ya, ini kan kamu sebagai anak nih. iya. Banyak teman-temanmu setelah mungkin nonton acara ini, terus punya keinginan untuk jadi seperti kamu. Mungkin nggak bidang kuliner, tapi bidang lain, jadi pengusaha. Menurutmu apa yang harus jadi perhatian mereka ya, supaya bisa menjalankan antara sekolah dan usaha? Yang nasihat yang Jason bisa berikan ya, itu nomor 1, kita harus tetap belajar. Apa adanya meskipun kita sudah sampai max, pasti ada yang bisa dipelajari lagi. Oke. Yang kedua, Jangan cepat berpuas diri berarti ya. betul. Oke. Terus yang kedua, kita harus tetap berdoa. Dengan berdoa ini mungkin keuntungan kita akan menambah. Mungkin nanti ke depannya akan dibuka jalannya. Seperti itu. Dan yang ketiga, berkaryalah seterus-terusnya. Sampai yang kau bisa. Karena kita pasti bisa. Jadi sekarang umurmu 11 tahun. Iya. Jadi kamu mulai belajar merias itu dari umur berapa? Jadi itu kan 5 tahun, itu dasarnya tuh suka mewarnai. Jadi suka warna-warna eyeshadow gitu loh, warna-warni sama kayak warna krayon. Terus umur 6 tahun itu udah mulai diajarin mami make up. Terus umur 7 tahun udah nerima klien kayak mau kondangan, terus bridesmaid gitu. Tunggu, menerima klien emang mamimu, orang tuamu ini kerjanya apa? MUA juga, Oh, makeup artist juga. ya. Oke, jadi rupanya kamu belajar dari mami. Iya mami. Oke.
sekarang ini kamu betul-betul menekuni dunia makeup artist ini secara profesional. Ya. Jadi kalau aku misalnya, Lovely, tolong ada yang mau dirias gitu, artinya harus mikirin berapa ini ongkosnya gitu? Iya. Oh iya. Wah, namanya profesional kan harus bayar ya, bukan berarti karena kamu anak-anak terus kemudian tolong dirias, terus habis itu gratisan, enggak ya, ada tarifnya ya. Iya. Kamu pernah dibayar paling mahal berapa? Berapa ya? Kalau satu manten itu kan 5 juta. Satu manten 5 juta. Ya, itu makeup sama bajunya. Oh, oke. Ini harga di mana ini? Di Magelang. Iya. Oke, kalau dipanggil ke Jakarta lebih mahal lagi dong ya? Iya sih. Iya sih. Oke. Nah, nanti sebelum kita lanjutkan, Lovely cerita berapa penghasilan sebulan? Ya. Apakah ini nanti mengganggu sekolah? Sekarang kelas berapa? Kelas 6. Nah, tapi kalau tadi kan disebutkan penghasilan minimal 5 juta, ya. Tapi kalau rata-rata dalam satu bulan tuh rias pengantin, terus katanya rias wisudawan juga pernah ya. Iya. Terus pagar ayu, itu kira-kira berapa banyak orang yang dirias dalam satu bulan itu? Satu bulan tuh minimal 5. Jadi karena ini lagi pandemi tuh kayak misalnya cuma 3 gitu. Baik, jadi ini anak kecil yang punya profesi sebagai makeup artist ya. Memang orang tua mendukung ya, Iya. karena orang tua juga makeup artist. Nah, waktu belajar, ya ini belajar kan tentu anak kecil loh ini, jangan bayangin sekarang udah 11 tahun, padahal tadinya lebih kecil lagi ini ya. Iya, 5 tahun. 5 tahun, udah belajar makeup. Itu apa kesulitan waktu belajar dulu? Dulu sih sultannya tuh bikin alis karena tuh nyamainnya. Oh itu susah, Iya. oke. Supaya simetris gitu ya, Iya. jangan sampai ada satu di atas, satu di bawah, satu panjang, satu pendek. Baik, terus selain alis apa yang menurut Lovely susah? Susahnya tuh bagian bentuk bibirnya tuh loh. Nah ini misalnya ini turun, terus ini naik, terus jadi beda. Oke, kalau aslinya begitu gimana? Ya disamain. Oke, jadi itulah peran dari seorang makeup artist. Iya. Kalau ada wajah yang tidak sempurna, itu justru disempurnakan di situ ya, Iya. kayak melukis lah ya. Oke, terus sejauh ini nih kira-kira kalau Lovely masih ingat, udah berapa banyak orang yang dirias? Udah banyak sih lupa. Oh, saking banyaknya itu Iya. ya. Kalau Lovely itu menawarkan jasa, itu bareng Mami atau sekarang sudah bisa menawarkan jasa sendiri? Kalau yang nawarin tuh mami. Terus kalau saya lagi nggak sekolah gitu yang ngejob saya. Tapi kalau nggak bisa yang ngejob mami. Oh, jadi ada juga permintaan langsung Lovely yang Iya, diminta. iya. Jadi kalau Lovely nggak bisanya itu karena apa? Sekolah. Oh, karena sekolah. Iya. Oh, jadi ini berarti sekolah lebih utama ya. Iya, nomor 1. Nah, kalau nggak bisa, baru Mami ambil alih. Iya. Tapi sebaliknya, kalau pas Mami nggak bisa, kamu yang menggantikan. Iya. Atau enggak asistennya mami. Katanya di Instagram pernah kolaborasi dengan orang-orang yang punya nama ya, selebritis atau Iya. selebgram. Siapa aja yang kamu ingat? Itu ada Tasya Farasya, terus Rachel Goddard, terus Aurel Hermansyah, terus Kak Bia, Iya, terus Melanie ada Ricardo. Jessica Jane. Ya, Jessica Om Jane. dicatat semua nih, Arman Armano. Iya, Iya, Visili. ya Fizili. Oke. Jadi mereka kok mau diajak kolaborasi sama anak kecil itu? Apa kata mereka waktu itu? Kan mereka yang ngajak kolab Oh, duluan. jadi mereka yang Iya. ngajak. Wow. Jadi kalau mau dibilang di Instagram Lovely berapa itu followersnya? Nah, itu sekitaran 95.000. Wow, ini anak umur 11 tahun ya. Iya. Baik, nah kalau ada anak-anak juga yang tertarik untuk mengikuti jejakmu ya, jadi makeup artist profesional, apa nasihat Lovely ke anak-anak teman-temanmu ini? Terus belajar, jangan pandang semangat. Kalau gagal ya coba lagi, coba lagi. Jangan terus, aku udah gagal, aku nggak mau lagi gitu. Buktinya waktu itu ikut 4 kali kompetisi, Ya, gagal, Ya. nggak patah semangat, ikut lagi, gagal lagi, Ya. tidak patah semangat, ikut, baru terasa berhasilnya ya. ya 10 besar. 10 besar, Ya. terus kemudian
ikut lagi, juara 2. Iya. Artinya kegagalan ini jangan membuat kita putus asa. Iya, jangan pantang Coba menyerah. lagi, belajar, akhirnya bisa berhasil. Itu nasihatnya ya. Iya.